Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita masih mendiskusikan soal agresivitas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mencermati tentang bagaimana pengertian atau definisi, kemudian juga teori-teori apa yang kemudian berkenaan dengan agresivitas. Ada teori naluri sudah kita bicarakan, ada teori frustrasi agresi sudah kita diskusikan, ada teori belajar sosial, dan kemudian ada teori frustrasi agresi yang direvisi. Termasuk ada faktor-faktor yang kemudian membangun atau menyebabkan terjadinya tindak agresi. Di video kedua ini masih berkaitan dengan agresivitas. Kita akan lihat apa saja kemudian penyebab-penyebab dari agresi pada diri manusia. Setidaknya nanti kita akan lihat bagaimana faktor sosial, ada faktor personal, kemudian kultural, juga faktor situasional. Kita lihat satu persatu teman-teman sekalian. Di faktor sosial ada cukup banyak sebenarnya faktor-faktor sosial yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat agresivitas atau munculnya agresivitas pada diri kita sebagai manusia. Yang pertama di sana kita bisa melihat ada provokasi. Jadi provokasi verbal atau fisik itu adalah salah satu sebab utama munculnya tindak agresivitas. Kalau teman-teman cermati misalnya dalam kerumunan massa, kenapa kemudian teman-teman mahasiswa yang berdemo, entah demo apapun gitu ya, biasanya kemudian harus berbaris dengan rapi begitu, ada tali, entah itu tali rafia atau apapun yang kemudian membentang dari depan sampai belakang, harus dikenali betul siapa teman samping kiri kanannya, sehingga tidak ada penyusup yang kemudian masuk di dalam barisan. Ini dalam kerangka untuk menghindari masuknya provokator-provokator di dalam barisan itu sendiri. Karena dalam konteks massa, tadi kita sudah singgung ada soal anonimitas. Orang yang berada di dalam kerumunan atau di dalam massa itu sesungguhnya identitas personal dia itu mengecil, identitas personal dia itu luruh, dan kemudian massa akan berpengaruh besar terhadap dirinya. Maka ketika ada provokator begitu ya, ada satu orang yang berteriak, melempar batu dan sebagainya, massa kemudian memungkinkan terjadinya mengikuti tingkah laku itu atau meniru itu tadi. Maka dalam konteks ini provokasi itu menjadi faktor sosial yang dominan terjadinya agresivitas. Kenapa? Karena manusia itu cenderung membalas dengan derajat agresi yang sama atau sedikitnya lebih tinggi dibandingkan dengan tindak agresi yang dia terima, atau istilahnya balas dendam. Jadi ketika kita mengalami provokasi, mendapatkan provokasi, kecenderungan kita untuk membalas dengan intensitas yang lebih tinggi daripada apa yang kita dapat. Yang lain kemudian bisa jadi menyepelekan atau merendahkan sebagai ekspresi sikap arogan atau sombong adalah prediktor yang kuat bagi munculnya tindak agresi itu tadi. Kemudian faktor yang lain itu berkenaan dengan rangsangan yang memuncak. Jadi rangsangan di satu situasi atau peristiwa itu akan meningkatkan agresi pada situasi yang lain yang tidak berhubungan sebagai respon atas adanya provokasi atau frustrasi. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan perlakuan pertama, kedua, ketiga yang terus memuncak, penghinaan, perlakuan, pelecehan, diskriminasi yang terus memuncak, nanti di situasi tertentu itu akan mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam itu tadi. Sehingga misalnya perlakuan yang dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan orang lain itu akan memberikan perlakuan yang lebih agresif kepada seseorang yang melakukan itu. Ada juga yang disebut sebagai existential transfer theory.
Jadi rangsangan yang muncul di suatu situasi dapat bertahan dan justru kemudian memperkuat reaksi emosional yang muncul pada situasi lain setelahnya. Jadi ketika Anda misalnya mendapat perlakuan tidak baik dari A, kemudian si A melakukan lagi perlakuan tidak baik kepada Anda di situasi yang lain, kemudian diperlakukan begitu lagi gitu ya. Perlakuan-perlakuan itu akan kemudian mengendap dan memuncak dan kemudian suatu waktu akan dialamatkan, akan diekspresikan pada situasi yang lain dan itu muncul begitu. Maka ini istilah balas dendam itu karena proses-proses semacam itu. Jadi faktor sosial yang lain tadi selain provokasi dan sebagainya itu juga ada rangsangan yang memuncak. Itu faktor-faktor sosial. Tentu akan ada faktor sosial lain yang kemudian berpengaruh terhadap tindak perilaku agresi. Kita lihat kemudian ada faktor personal di sana. Ada yang disebut sebagai Trait as Situation Sensitivity Model atau TAS model misalnya. Jadi faktor personal atau kepribadian berinteraksi dengan faktor situasional dalam mempengaruhi tingkah laku agresi. Jadi ketika bertemu antara faktor situasional dengan faktor kita sendiri, faktor trait kepribadian, itu memunculkan intensitas lebih tinggi pada tingkah laku yang agresif. Maka narsisme, perbedaan gender dan sebagainya itu yang kemudian bisa mendorong kita manusia itu untuk melakukan tindak perilaku agresif. Kemudian yang lain, teman-teman sekalian, ada faktor personal itu bisa jadi berkaitan dengan pola tingkah laku kita. Jadi orang dengan pola tingkah laku tipe A misalnya cenderung lebih agresif daripada orang yang berperilaku dengan tipe B. Orang tipe A ini lebih cenderung melakukan hostile aggression. Apa hostile aggression nanti kita akan diskusikan. Tapi tipe B itu cenderung lebih melakukan instrumental aggression. Ini tipe-tipe agresi nanti ya. Kita lihat bagaimana itu nanti akan berpengaruh atau berkaitan dengan jenis-jenis agresinya. Jadi berkaitan atau didasarkan pada jenis agresi ada dua tipe orang yang melakukan tindak agresi. Pertama adalah tipe A. Ini tipe yang memungkinkan terjadinya hostile aggression. Dan tipe B, orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan instrumental aggression. Pengertiannya apa? Kedua ini kita akan lihat nanti. Itu faktor personal. Di faktor personal yang lain ada soal narsisme, yaitu tingkah laku agresif karena menganggap orang lain itu mengancam citra dirinya atau ego traits. Maka dalam kondisi hari ini tentu saja kemudian kita mengalami banyak kan narsisme kita di sosial media, entah itu YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Orang memenjarakan orang lain gara-gara menganggap orang lain melalui postingannya telah merendahkan dirinya. Maka jalur hukum dan sebagainya itu kemudian dilakukan. Pencemaran nama baik karena postingan-postingan itu dilakukan. Dan narsisme ini di era sosial media, era teknologi informasi ini kemudian semakin menjadi-jadi begitu ya. Karena orang memang meletakkan betul dirinya pada lingkup dunia maya, pada lingkup sosial media. Ketika privasinya itu privasi dalam artian postingan-postingannya itu kemudian dianggap mengganggu orang lain, maka orang lain akan dengan mudah itu melaporkan pencemaran nama baik dan seterusnya. Faktor personal lain itu berkaitan dengan jenis kelamin. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa laki-laki itu lebih agresif daripada perempuan. Laki-laki bisa melakukan tindakan yang jauh lebih agresif daripada perempuan. Benarkah pernyataan ini? Anda bisa cek pada diri Anda. Juga silahkan kemudian simak literatur-literatur yang berkaitan dengan itu. Kita kembali membahas kemudian apa itu jenis agresi.
Jadi ada tipe A yang orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hostile aggression. Jadi hostile aggression ini adalah tindakan agresi yang berasal dari perasaan marah yang bertujuan menimbulkan sakit atau luka. Jadi hostile agresi ini tindakan yang bersumber dari perasaan marahnya. Bisa jadi karena pencemaran nama baiknya, begitu ya. Kemudian privasi, soal narsismenya terganggu dan sebagainya, itu kemudian akan menimbulkan tindak yang disebut sebagai tipe A, itu hostile aggression. Yang kedua ada tipe B, itu yang disebut sebagai instrumental agresi. Jadi agresi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lain bukan hanya karena ingin menimbulkan rasa sakit atau luka. Jadi ada tujuan yang lebih besar dibandingkan hanya melakukan menimbulkan rasa sakit atau luka itu tadi. Misalnya motif soal kekuasaan, motif soal perebutan sumber daya dan sebagainya. Sumber daya ini bisa pekerjaan, bisa tanah, bisa sumber daya alam dan seterusnya. Sehingga tujuan utama dari instrumental agresi ini bukan hanya rasa sakit pada fisik atau psikologis orang lain, tetapi memiliki tujuan atau memiliki agenda yang jauh lebih besar daripada itu. Oke, itu dua jenis agresi yang sekaligus menjadi penanda apakah seseorang yang berkaitan dengan agresi itu masuk pada tipe A atau tipe B. Kita lihat teman-teman bentuk-bentuk dari agresi itu apa saja. Teman-teman bisa simak di sana beberapa contoh agresi. Misalnya kalau bentuk agresi itu fisik, aktif, dan langsung, maka contohnya ya menikam, memukul, menembak, membunuh, dan sebagainya. Itu kecenderungan yang berat tentu saja ya. Kemudian jika bentuk agresinya itu fisik, aktif, tapi tidak langsung, contoh agresi dalam bentuk ini ya membuat perangkat untuk orang lain, bisa menyewa pembunuh dan sebagainya. Artinya dia menjadi dalang dari kerusuhan, dalang dari pembunuhan dan sebagainya. Ada tipe C, itu adalah fisik, pasif tapi langsung. Secara fisik itu mencegah orang lain memperoleh tujuan yang diinginkan atau kemudian memunculkan tindakan yang diinginkan. Misalnya adalah aksi duduk dalam demonstrasi, aksi menjahit mulut begitu, aksi tidak makan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah fisik pasif tapi tidak langsung. Ini menolak melakukan tugas-tugas yang seharusnya. Ini misalnya mogok kerja gitu ya. Kemudian menolak berpindah ketika melakukan aksi duduk dan sebagainya. Kemudian ada verbal aktif langsung, ini menghina orang lain. Verbal aktif tidak langsung, ini menyebarkan gosip, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Ada verbal pasif langsung, ini menolak berbicara dengan orang lain, menolak menjawab pertanyaan dan seterusnya. Maka dengan bentuk-bentuk agresi ini kita bisa menyimak bahwa agresivitas itu bukan hanya berkaitan dengan perilaku fisik tetapi juga verbal. Lalu teman-teman, kita sudah diskusikan soal bentuk-bentuk, soal jenis, soal faktor dan sebagainya. Kita akan coba simak bagaimana kira-kira menangani atau proses penanganan di dalam perilaku-perilaku agresi ini. Ada cukup banyak terapi, ada cukup banyak hal yang sesungguhnya bisa kita lakukan, baik terhadap pendekatan secara individual atau personal, artinya orang yang memiliki kesadaran bahwa saya kok tipenya agresif ya, apa kok tipenya temperamental ya, apa yang harus saya lakukan. Artinya ada penanganan yang sifatnya personal, treatment personal, tetapi juga harusnya ada penanganan yang sifatnya sosial. Sifatnya sosial nanti kita simak beberapa hal di sana. Kita lihat beberapa model yang berkaitan dengan penanganan multi komponen atau multi model. Teori ini disampaikan oleh Sakoldowski
yang dipaparkan dalam jurnalnya Black dan Hermin di tahun 2007, teori penanganan multikomponen atau multimodel ini jadi program yang dinilai efektif untuk mengurangi agresivitas baik sebagai pencegahan ataupun penanganan adalah menggunakan pendekatan kognitif perilakuan atau perilaku. Ini ada cukup banyak teoritikus, ada cukup banyak peneliti yang kemudian menggunakan penanganan multimodel, yaitu integrasi antara pendekatan kognitif dan perilaku. Karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kognitifnya, tidak hanya berfokus pada sistem otaknya, tetapi juga kemudian memperhitungkan fungsi individu pada aspek-aspek afektifnya, pada aspek-aspek perasaannya, dan juga perilaku. Multimodel atau multikomponen ini kemudian melibatkan kognitif, afektif, dan behavior atau perilaku atau konatif. Sehingga perubahan pada salah satu aspek itu akan diikuti juga pada perubahan pada aspek yang lain. Nah, multikomponen ini kalau kita cermati begini, teman-teman bisa simak. Ada situasi provokatif di sana, ada interpretasi atas permusuhan, kemudian juga ada atensi di sana, tetapi juga ada program penanganan amarah yang secara personal dilakukan. Jadi program penanganan amarah ini bisa dengan konteks kognitif afektifnya, kemudian upaya pengendalian diri. Nah, dalam konteks lokalitas kita, kearifan-kearifan lokal kita, sesungguhnya upaya penanganan atau pengendalian diri ini sudah cukup banyak dibahas. Ada teori tentang mawas diri, ada teori tentang kawruh jiwanya Surya Mentaram, ini juga berkaitan dengan upaya pengendalian diri, meruhi dirinya sendiri. Meruhi itu bahasa Indonesianya yang memahami dirinya sendiri. Sehingga upaya kemudian upaya-upaya untuk kemudian melakukan pengendalian perilaku agresif atau amarah ini sesungguhnya bisa dilakukan. Ini multikomponen ini adalah kerangka pikir tentang bagaimana teori integrasi kognitif tentang trait anger, bahwa marah itu menyebabkan perilaku agresi. Maka beberapa terapi itu sesungguhnya bisa dilakukan. Salah satunya adalah doing anger differently atau DAD. Jadi penelitiannya Curie di tahun 2004 dengan program doing anger differently ini terbukti efektif untuk menurunkan perilaku agresi remaja yang beresiko dengan memberikan latihan selama 10 minggu atau 20 sesi melalui bermain alat musik perkusi gitu ya sebagai sarana untuk mengalihkan ekspresi amarah, dan kemudian melatih remaja sebagai subjek dari penelitian ini mengembangkan perasaan perasaan-perasaan negatifnya hingga mampu menyadari dan mencari alternatif respon terhadap amarah selain berperilaku agresif. Proses ini sesungguhnya sudah dilakukan di Taman Siswa, dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan memberikan mata kuliah atau memberikan pelajaran-pelajaran pada seni. Ada seni suara di sana, ada memainkan gamelan di sana dan sebagainya. Sehingga proses-proses soal doing anger differently ini di Taman Siswa sudah dilakukan. Psikologi seni memaparkan ini, siswa dilatih untuk bermain tari, bermain seni suara, kemudian seni memainkan gamelan dan sebagainya, ini sudah dilakukan. Termasuk kemudian terapi-terapi yang lain itu adalah anger management, bagaimana memanajemen, bagaimana pelatihan-pelatihan untuk mengendalikan amarahnya. Ini terapi-terapi yang sifatnya kemudian personal atau individual. Tetapi ada yang kemudian harus didorong adalah bagaimana meminimalisir faktor-faktor sosial atau faktor-faktor situasionalnya. Di video sebelumnya kita membahas bahwa ada faktor-faktor sosial situasional itu berkaitan dengan kemiskinan misalnya. Maka
untuk kemudian meminimalisir soal agresi, soal kekerasan, dan sebagainya, maka kemiskinan tentu saja harus dihapuskan, harus dikurangi. Kalau teorinya tadi soal kemiskinan menyebabkan agresi, maka sebanyak mungkin kemudian program-program pengentasan kemiskinan harus dilakukan. Kalau kemudian faktor lain, misal berkaitan dengan suhu, panas, dan sebagainya di jalan, maka penanaman pohon itu bisa menjadi upaya untuk meminimalisir tingkat agresi ketika berada di jalan raya. Maka seharusnya gitu ya, di perempatan-perempatan jalan, di pinggir-pinggir jalan perempatan itu ya harus dibuat lebih rindang misalnya, agar orang kemudian mampu untuk mengurangi intensi agresinya. Faktor yang lain tentu saja membangun keadilan. Jadi keadilan itu di banyak teori tentu saja disebutkan bahwa orang melakukan tindak kekerasan, orang melakukan kejahatan dan sebagainya itu karena didorong rasa ketidakadilan. Ada kaya dan miskin, ada tuan dan pembantu misalnya, itu memunculkan interaksi yang tidak seimbang, interaksi yang tidak setara. Maka keadilan tentu saja adalah faktor kunci untuk meminimalisir terjadinya tindak agresivitas. Begitu teman-teman sekalian, pembahasan kita mengenai agresi. Ada 2 video yang bisa Anda simak. Agresi pada video yang pertama dan video kedua ini telah kita simak. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada sanggahan, tentu saja menarik, akan menjadi proses diskusi kita untuk memperkaya keragaman pengetahuan kita tentang agresi, sehingga dalam konteks sosial dengan mempelajari faktor-faktor identifikasi bagaimana penanganan agresi, sesungguhnya kita sudah belajar tentang upaya pencegahan-pencegahannya. Kalau itu kita lakukan, tentu pembahasan kita ini memiliki manfaat lebih, bukan hanya dari sisi kognitif atau pengetahuan, tetapi juga membangun mentalitas kita, membangun sikap kita, dan tentu harapannya kita bisa menjadi orang yang mampu mengendalikan sisi-sisi agresivitas kita. Demikian teman-teman sekalian, silakan kalau ada pertanyaan diajukan di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Dan tentu saja teman-teman silahkan simak literatur-literatur, penelitian-penelitian terbaru tentang agresi ini, agar pengayaan kita dari sisi pengetahuan bisa menjadi lebih komplit. Demikian teman-teman, terima kasih dan salam.